Assalamualaikum, aku Azendri Tetenompo. On my really first video, aku akan menjelaskan materi tentang osmosis. Nah, video kali ini merupakan tugas dari Ibu Wahyu Hidayati MBiomed selaku dosen mata kuliah biologi sel molekuler. Yuk, simak videonya. Sistem transportasi membran adalah transportasi molekul, zat, atau partikel melintasi membran plasma di mana zat tertentu harus pindah ke dalam sel untuk mendukung reaksi metabolik, sedangkan zat lain yang telah diproduksi oleh sel akan diekspor atau limbah sebagai produk seluler harus bergerak keluar dari sel. Membran sel terdiri dari protein integral yang berfungsi untuk mengangkut molekul melalui membran dan cairan lipid bilayer yang berfungsi menyimpan protein dan membatasi apa yang masuk dan keluar dari sel. Lipid bilayer adalah cairan. Cairan ini memungkinkan membran untuk bersifat permeabilitas. Struktur dari lipid bilayer juga memainkan peran penting dalam permeabilitas, terdiri dari kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Molekul polar atau hidrofilik tidak dapat melewati bagian nonpolar dari lipid bilayer. Sedangkan molekul nonpolar atau hidrofobik dapat dengan mudah melewati bagian nonpolar dari lipid bilayer. Transport membran ada 4 jenis, yaitu transport pasif, aktif, endositosis, dan eksositosis. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul melalui membran plasma yang tidak membutuhkan energi, terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat di bagian dalam dan luar sel. Pada transport pasif, molekul berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah, meliputi difusi, difusi difasilitasi, dan osmosis. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat, molekul, atau partikel pelarut seperti air dari yang lebih encer atau hipotonis ke yang lebih pekat atau hipertonis. Dengan tidak menggunakan energi melalui membran semipermeabel, osmosis juga dapat diartikan perpindahan zat, molekul, atau partikel pelarut dari larutan dengan tekanan osmotik rendah ke larutan dengan tekanan osmotik tinggi. Ciri osmosis yaitu tidak membutuhkan energi dan berlangsung terus-menerus hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Pada dasarnya, osmosis adalah peristiwa difusi air melalui membran semipermeabel. Berikut contoh terjadinya osmosis. Pada contoh ini, molekul air akan melakukan perpindahan dengan osmosis dari luar sel ke dalam sel. Air merupakan molekul polar tetapi cukup kecil untuk melewati membran sel. Proses ini akan berlanjut sampai keseimbangan akan tercapai. 3 bentuk osmosis. Yang pertama ada isotonik, keadaan di mana larutan di luar dan di dalam sel sama. Eritrosit akan berbentuk normal bikonkav pada isotonik. Yang kedua ada hipotonik, tekanan osmosis rendah yang dimana pelarut air akan bergerak melintasi membran semipermeabel ke dalam eritrosit karena di dalam zatnya lebih pekat daripada di luar yang lebih encer, sehingga eritrosit akan berbentuk besar. Yang terakhir ada hipertonik, tekanan osmotik tinggi yang dimana pelarut air akan bergerak melintasi membran semipermeabel keluar eritrosit karena zat yang berada di luar lebih pekat daripada yang berada di dalam eritrosit lebih encer, sehingga eritrosit mengkerut bentuknya. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.